Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Jika di video kemarin kita sudah membahas bersama mengenai perjalanan era industri mulai dari 1.0 hingga 4.0, untuk video kali ini nanti kita akan belajar bersama tentang teknologi apa saja yang ada di era sekarang, yaitu di era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang biasa dikenal sebagai cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Bagaimana bentuknya, bagaimana penerapannya, paling tidak ada 9 jenis teknologi yang sekarang sedang maju-majunya. Yang pertama namanya Internet of Things, kemudian yang kedua Big Data, yang ketiga Augmented Reality, kemudian yang keempat Cyber Security, yang kelima Artificial Intelligence, yang keenam Additive Manufacturing, yang ketujuh Simulation, kemudian System Integration, dan yang terakhir Cloud Computing. Apa maksudnya, bagaimana contohnya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT, yaitu konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia maupun komputer. Contohnya zaman sekarang ada smart home di mana perabot rumah tangga itu digerakkan dengan jaringan Android. Misalkan lampu atau shower bisa dihidupkan atau dimatikan meskipun jaraknya jauh. Sedang di kantor pengen menghidupkan lampu bisa. Sudah tidak butuh remote lagi, tapi sudah bisa digerakkan lewat jarak jauh, yaitu lewat jaringan Android. Contoh yang kedua yaitu sistem tilang elektronik, di mana zaman sekarang polisi sudah tidak perlu menjaga di jalanan, tapi dengan cukup merekam nomor kendaraan pelanggar nanti bisa dicocokkan dengan BPKB pengguna, kemudian bisa ada panggilan dari pihak kepolisian. Contoh yang ketiga, penyiraman otomatis yang biasa di dunia pertanian atau di taman-taman kota, yaitu dengan penjadwalan dan kontrol jaringan bisa dijalankan lewat jarak jauh. Teknologi yang kedua namanya Big Data, yaitu kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, terutama dari semua data-data yang baru untuk melengkapi data yang lama. Contoh yang pertama adalah penyimpanan data yang ada di Google. Google itu menyimpan banyak sekali data, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ada juga data di Google Map dan juga di GPS. Contoh yang kedua kemudian adanya data panggilan, SMS, dan chat dari operator seluler. Kemudian yang ketiga adanya digitalisasi media, yaitu YouTube, Sport TV, atau Netflix yang memiliki banyak data sekali, banyak tema, bisa disesuaikan dengan tema masing-masing. Dan yang terakhir contohnya adalah data di e-commerce atau di marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Itu menyimpan banyak data sekali, pengguna-penggunanya, bagaimana kebutuhannya itu sudah tersimpan rapi di sistem Big Data. Contoh yang keempat adalah Augmented Reality, yaitu teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality ini memperbolehkan pengguna melihat objek maya bisa 2 dimensi atau bisa 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Contoh yang kemarin-kemarin baru viral adalah game Pokemon, itu dengan menggunakan HP, menggunakan Android itu seperti terlihat Pokemon, padahal itu tidak nyata. Itulah sistem AR. Atau contoh yang kedua yaitu menu filter di video medsos. Biasanya kita itu bisa mengganti video kita, bisa ada kacamatanya, ada berubah rambutnya, ada ganti bajunya. Itu juga tidak nyata, tetapi seperti nyata yang bisa diproyeksikan. Kemudian yang ketiga misalnya adalah penjualan produk, di mana sekarang banyak penjual yang memanfaatkan teknologi AR ini, di mana calon pembeli bisa melihat seperti gambaran nyata, 2 dimensi atau 3 dimensi, sehingga bisa memiliki pandangan yang lebih nyata terhadap produk yang mau dibelinya. Dan contoh yang terakhir adalah penunjuk jalan, di mana
Dengan aplikasi AR kita bisa melihat nanti belok ke kanan, belok ke kiri, di sana ada hambatan, nanti bisa terlihat seolah-olah seperti nyata. Kemudian yang keempat adalah cyber security. Zaman sekarang mudahnya menyimpan dan mengirim data di era digital sekarang itu bukan tanpa ancaman. Penyimpanan dan lalu lintas data digital misalnya ternyata rentan kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Jika peretas masuk ke dalam sistem pemilik, maka dia bisa mencuri atau menyalahgunakan data orang tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah keamanan sistem yang bernama cyber security, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan atau akses ilegal. Teknologi yang keempat namanya adalah artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, di mana sebuah mesin atau sebuah perangkat itu memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari AI ini adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyak data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Contoh, ketika kita membuat smartphone, maka ketika ada fasilitas Face ID, maka yang bisa membuka hanya yang memiliki HP tersebut, yang cocok dengan Face ID yang sudah dimasukkan. Atau ketika kita membuka video YouTube, video musik, atau berbelanja di sosial media, ketika kita memasukkan sebuah kata kunci, maka secara otomatis fitur tersebut akan merekomendasikan hal yang sama dengan yang kita cari tadi. Kalau kita mencari tentang kurikulum merdeka misalnya, maka akan ada banyak rekomendasi tentang kurikulum merdeka. Kalau kita di Shopee mencari mic termurah, maka secara otomatis akan direkomendasikan beberapa mic yang harganya juga murah. Demikian juga ketika kita mencari di web, di Google atau apa, kita mau mencari sesuatu hal, maka juga akan terrekomendasi secara otomatis karena sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Yang keenam adalah additive manufacturing, yaitu metode atau teknologi dengan menambahkan seperti bahan dan nilai pada proses produksi barang manufaktur. Salah satu metode yang paling terkenal yaitu 3D printing. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Yang keempat adalah simulation, di mana teknologi simulasi ini digunakan secara lebih luas dalam operasional pabrik dengan memanfaatkan data real time dan memodelkan dunia fisik secara virtual yang mencakup mesin, produk, dan manusia. Hal ini memungkinkan operator untuk menguji dan mengoptimalkan pengaturan alat berat di dunia maya sebelum diterapkan secara aktual. Sudah ada gambarannya dulu dalam dunia digital, dunia maya, bisa disimulasikan, nanti dari situ ketika sudah beres bisa diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Sehingga dengan demikian waktu untuk melakukan setting mesin itu dapat dipercepat dan kualitas produksi juga dapat ditingkatkan. Yang keempat, sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik itu yang secara fisik maupun secara fungsional. Integrasi sistem menghubungkan dua atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem-sistem tersebut dapat saling bertukar data untuk mencegah manipulasi dan dapat menghasilkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Misalnya anak-anak ketika mau mendaftarkan KIP kuliah itu tidak perlu zaman sekarang disurvei ke rumah karena sudah diintegrasikan dengan DTKS milik Dinas Sosial dan juga Dapodik milik Dinas Pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu cloud computing, yaitu metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti menyimpan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard disk, di flash disk, atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan untuk menyimpan file lebih lama dan lebih aman. Cloud computing ini merupakan opsi yang sekarang sedang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka dari itu, tak heran banyak perusahaan atau orang secara individu yang sekarang menggunakan cloud computing untuk menyimpan data-data mereka. Mungkin cukup sekian video ini, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dan nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang pekerjaan masa depan
setelah COVID-19 sesuai dengan laporan dari Forum Ekonomi Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.